Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita senantiasa memuji kepadanya karena dialah yang berhak untuk dipuji. Kita senantiasa mengagungkannya karena hanya dialah yang berhak untuk diagungkan. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kesyukuran untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, Nabi yang selama ini kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita, dan kita jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan yuhsyarun nas ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Sebenarnya harapan kita ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Dan itu menjadi cita-cita kita semuanya. Karena dengan demikian insya Allah kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita akan menjelaskan dosa yang ke-72. Dosa yang ke-72 itu adalah mawwasama dabbatan fil wajhi. Mawwasama dabbatan fil wajhi. Mawwasama dabbatan fil wajhi dalam bahasa kita adalah menato. Tahu menato ya? Teto. Meneto wajah hewan dengan besi panas. Biasanya ya wal akhwat, ini dilakukan untuk memberikan tanda. Kalau dulu yang dinamakan dengan binatang ini tidak ada yang masuk kandang. Ya, tidak ada yang masuk kandang. Maksudnya apa? Binatang itu dibiarkan liar begitu saja, ya. Kalau antum pergi ke daerah Flores, ini Flores ya. Flores itu biasanya satu pulau itu semuanya kambing. Di situ malah tidak ada manusia, yang ada adalah kambing saja. Dan di situ biasanya yang punya kambing itu banyak, bukan hanya satu orang. Sampai terkadang saya pun heran, bagaimana kambing-kambing itu mengetahui tuannya, dan ternyata kambing-kambing itu tahu tuannya. Ketika tuannya datang, dia berkumpul. Dan yang bukan tuannya, yang bukan kambingnya, dia tidak berkumpul. Ya, sempat ditanya itu, bagaimana kambing-kambing ini mengetahui tuannya? Kata dia, bau tubuh saya saja dia tahu. Oke. Tetapi tidak semua kambing kan seperti itu. Ada yang liar. Dan biasanya kalau sudah liar begini, banyak orang yang menjadi berselisih. Kenapa berselisih? Yang satu mengakui ini kambing saya, yang satu juga mengakui ini kambing saya. Apalagi kalau warnanya sama. Karena kambing itu warnanya kalau bukan hitam, coklat, putih, ada hitam-hitamnya, hitam. Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan. Karena mereka saling mengklaim ini kambing saya, ini kambing saya. Salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh orang untuk mengetahui kambingnya adalah mentetonya. Tetonya bukan seperti kita menteto. Ya, karena saya pernah lihat ini. Jadi, caranya itu ada besi panas, ya, besi panas sudah diberikan yang dinamakan dengan patternnya ya. Sudah diberikan pattern, kemudian dipanaskan besi tersebut. Setelah dipanaskan besi itu, ditempelkan di wajahnya sehingga tercap. Ya, sehingga tercap. Kenapa diharamkan seperti ini? Sebenarnya banyak hal. Pertama, menyiksa. Itu yang pertama ini, menyiksa. Sedangkan kita sebagai seorang muslim itu diperlukan yang dinamakan ihsan. Bukankah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Sebenarnya kalau saya lihatnya bukan hanya di wajah, tetapi di seluruh bagian daripada kambing ataupun binatang tersebut, kalau seandainya diteto, ini berbahaya.
Yang lebih dahsyat lagi manusia yang diteto. Wajahnya, betul. Antum lihat yang namanya orang, mohon maaf ya, teman-teman saya dari Afrika, biasanya ada tandanya di sini. Dan itu sengaja. Saya pernah tanya sama mereka, itu tanda yang di sini ini, yang di wajahnya itu ada seperti besi itu ya. Itu katanya memang sengaja, mulai kecil mereka digitukan. Kalau manusia saja digitukan, apalagi binatang. Makanya Nabi SAW dari awal lagi, itu Nabi SAW melarang untuk membuat tato di binatang, apalagi di wajah binatang tersebut. Karena itu tadi menyiksa binatang itu. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, bahkan kepada binatang. Ya, bukankah di dalam sebuah hadis Nabi SAW jelaskan tentang seorang wanita yang menahan seekor kucing, ya. Di dalam hadis tersebut, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dikarenakan seekor kucing yang dia kurung. Dia kurung, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasya'ishil ard. Dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum, tapi dia juga tidak lepaskan. Ta'kulu min hasya'ishil ard, mencari makanan sendiri, hatta matat, sampai kucing tersebut mati. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi SAW sudah memberikan kepada kita juga contoh tentang seorang wanita yang dulunya adalah orang yang melakukan banyak kemaksiatan, kemudian setelah itu Allah ampuni dosanya hanya dikarenakan apa? Seekor anjing. Seekor anjing yang pada suatu hari dia berada di tengah pertualangannya ya, perjalanannya itu, dia dalam keadaan kehausan, kemudian minum dari sebuah perigi, kemudian dia keluar dari perigi tersebut, dia lihat ada seekor anjing yang lagi mengeluarkan lidahnya, dan itu menunjukkan bahwa anjing tersebut dalam keadaan kehausan. Kemudian setelah itu dia kembali turun ke perigi tersebut, dia buka kasutnya, dia ambil air, diberikan kepada anjing tersebut, dan karena itu Allah mengampuni dosa-dosanya, dan akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Bukan saja kepada manusia, bahkan kepada binatang. Makanya di dalam hadis dikatakan fi kulli ratbin sadaqah, setiap yang bernyawa ini, yang mempunyai jantung ini, itu ada sedekah di dalamnya, termasuk kepada binatang. Termasuk kepada binatang, berbuat baik kepada binatang. Bahkan Nabi SAW itu juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau seandainya kita akan menyembelih binatang, apa kata Nabi? Falyuhidda ahadukum syafrata wal yurih zabihatahu. Hendaklah dia mengasah pisaunya baik-baik, tajamkan pisau tersebut, falyurih zabihatahu, biarkan binatangnya itu betul-betul rehat ketika disembelih. Itu kata Nabi SAW. Maka saya katakan, banyak hal-hal yang seperti ini yang kita lalaikan sebagai seorang muslim. Ya, yang kita lalaikan sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah sebenarnya, terus terang saya katakan, apa yang dilaksanakan di Singapura ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kadang-kadang kita mungkin tidak merasa selesa, tetapi itulah sunnah Rasulullah SAW. Saya lihat kalau di sini kan masuk kandang tidak boleh kambing itu dipukul kan, tidak boleh ditarik, semuanya dari belakang masuk di dalam kandang. Kandangnya sudah diberikan yang dinamakan dengan luasnya berapa ekor kambing yang harus ada di dalam. Kemudian ketika dia akan disembelih, itu dikeluarkan satu persatu jauh dari pandangan mata daripada binatang yang lainnya, dimasukkan di dalam bilik sendiri kan, hanya dia dengan penyembelihnya. Kemudian setelah itu diminta agar sekali tarikan, agar betul-betul tajam yang dinamakan pisau tersebut. Ini hal-hal yang luar biasa sebenarnya. Dan inilah sunnah Rasulullah SAW. Ya, saya pernah membaca sebuah kitab itu yang menjelaskan tentang kenapa binatang tersebut tidak boleh diperlihatkan saudaranya yang lain. Karena ternyata binatang itu juga mempunyai rasa takut. Jadi kata dia, dalam kitab itu tersebut dikatakan, ketika binatang tersebut disembelih dan dia lihat saudaranya disembelih, muncul rasa takut di dalam dirinya, karena rasa takut tersebut menjadikan peredaran darahnya itu tidak lancar. Ketika peredaran darahnya tidak lancar dan dia disembelih,
ya, maka darahnya itu tidak keluar semuanya. Darah itulah yang akhirnya menjadi penyakit. Ya. Darah itulah yang akhirnya menjadi penyakit. Karena akhirnya darah jadi ab. Ya, kan? Jadi seperti itu. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang jelaskan, masya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh Nabi itu benar adanya. Maka salah satu yang dilarang di sini, ya wal akhwat, mawasama dabbatan fil wajhi. Kita ambil hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi himarin qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wasamahu, akhrajahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor keledai. Ya, keledai. Antum tahu sendiri yang namanya keledai ini kan adalah sesuatu yang diharamkan. Halal atau haram keledai? Haram. Ya, al-humur al-haliyah. Ya, diharamkan. Artinya binatang yang diharamkan seperti keledai saja itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui seekor keledai yang wajahnya sudah diteto itu dengan besi panas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu alladhi wasamahu. Allah melaknat orang-orang yang telah mentetonya. Ya, Allah melaknat orang-orang yang telah mentetonya, memberikan tanda. Ya. Kemudian di dalam hadis dari Abi Hurairah, menurut Abi Hurairah, ya, menurut Abu Dawud, qala ama balagakum anni la'antu man wasaba al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha aw naha an dhalik. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan, ya, apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang menandai hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukul wajahnya, dan aku melarang perbuatan seperti itu. Ya, aku melarang perbuatan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah memukul. Makanya ya ikhwah wal akhwat, saya juga mau menyampaikan, anak-anak kecil kita usahakan untuk kita ajarkan bagaimana dia menyayangi yang namanya binatang. Tetapi begini ya ikhwah wal akhwat, orang yang menyayangi binatang saat ini terbagi menjadi 3. Ada yang gulu, ya, ada yang gulu juga ini. Ada yang terlalu mutahawid, dan yang terbaik adalah yang wasat. Yang gulu apa? Yang gulu sampai-sampai yang halal pun diharamkan. Nah, ini bahaya. Ini juga bahaya. Sehingga dia tidak mau memakan yang namanya binatang. Ada kan orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pecinta binatang, tetapi dia tidak mau makan binatang. Sampai yang halal pun dia tidak mau makan, karena katanya kasihan. Nah, ini saya katakan gulu. Ya, ini saya katakan gulu, berlebih-lebihan. Ini juga tidak boleh ini. Ya, jangan sampai kita mengharamkan sesuatu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kasusnya kalau seandainya memang dokter mengatakan jangan makan itu. Ya kan? Itu bukan mengharamkan, tetapi memang memang itu adalah sesuatu yang mungkin dilarang oleh dokter. Tetapi kalau mengharamkan sesuatu apa yang dihalalkan oleh Allah, ini bahaya. Karena itu bisa masuk dalam kategori dosa yang sangat besar juga. Mengharamkan sesuatu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang sampai ke situ. Sampai-sampai dia tidak pernah berkurban tiap tahunnya. Tidak mau berkurban. Kenapa tidak mau berkurban? Karena menurut dia itu penyiksaan terhadap binatang. Ini adalah sesuatu yang saya katakan gulu. Kemudian ada yang mutahawin. Mutahawin itu terlalu meremehkan. Terlalu meremehkan apa? Sehingga binatang itu betul-betul dipukul lah, disiksa lah, apa semuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan juga. Ya, ini tidak diperbolehkan juga. Kalau seandainya memang ya kita tidak mampu lagi untuk memelihara binatang tersebut, lepaskan. Karena ada terkadang orang-orang yang mempunyai hewan peliharaan, tidak dilepaskan, tapi juga tidak diperhatikan. Apalagi kalau seandainya ditinggalkan berhari-hari. Ya, ditinggalkan berhari-hari. Nah, ini saya kira juga terlalu meremehkan. Kalau seandainya sudah seperti itu, lepaskan. Biarkan dia mencari sendiri. Jangan Anda kurung. Nah, ini juga adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang terbaik tetap kita sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat ihsan kepada binatang, tetapi bukan berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan itu. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita mana binatang-binatang yang dihalalkan, mana binatang-binatang yang diharamkan. Diharamkan, jauhi. Dihalalkan, silakan konsumsi. Ya, silakan dikonsumsi. Kalau yang haram jangan dekati. Ya.
mohon maaf seperti babi apa semuanya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Jangan sampai juga semuanya dihalalkan. Ya. Jangan sampai semua juga dihalalkan. Tidak ada lagi perbedaan. Ya, pokoknya santap aja. Jangan juga. Ya. Sehingga kadang-kadang juga ada yang memakan makanan yang sangat ekstrim saya katakan ya. Ya mohon maaf juga karena di salah satu tempat di daerah kami itu memang ada satu pasar yang sangat ekstrim. Segala sesuatunya dijual di situ. Dan namanya ular, apa semuanya ada. Ini juga adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan juga karena sebenarnya binatang itu sudah disampaikan oleh Allah, ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Ya. Dan ada satu pandangan dari para ulama bahwasanya salah satu hal yang sifat manusia itu diambil daripada makanannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang suka makan ayam, paling tidak ada sifat-sifat ayam yang pindah sama dia. Ya. Kalau suka makan kambing misalnya, ada sifat-sifat kambing yang pindah ke dia. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang binatang-binatang buas karena jangan sampai buasnya itu pindah ke dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakan makanan seperti mohon maaf babi misalnya, karena jangan sampai sifat-sifat daripada itu pindah kepada manusia. Karena itu memang yang disampaikan oleh para ulama menurut penjelasan mereka. Ya, sampai ada sebuah penelitian. Ya, ini penelitian. Jadi penelitiannya itu dia meneliti kenapa wanita sekarang, ya wanita-wanita mohon maaf, kenapa wanita-wanita sekarang dan anak-anak yang masih kecil itu sudah tahu yang dinamakan dengan hubungan lain jenis istilahnya gitu kan. Kalau orang Indonesia mengatakannya pacaran mulai kecil lagi, umur 12 sudah paham masalah itu. Setelah diadakan penelitian tersebut, itu didapati bahwa salah satu faktornya adalah karena makanan. Kenapa kok makanan? Karena penelitian tersebut mengatakan sekarang segala sesuatu makanan itu semuanya serba instan. Serba instan. Yang dinamakan ayam, kalau dulu kita mau makan ayam, kita harus memelihara paling lama berapa lama? 6 bulan baru bisa dipotong. Sekarang 40 hari sudah besar. Ya. Dan semua ayamnya kebanyakannya ayam yatim. Tanpa bapak tiba-tiba lahir. Ya kan ayam yatim itu kan. Itu kan bertelur tanpa ada jantannya. Langsung telur sendiri. Kemudian dia rami dengan apa namanya ini? Inkubator, lahir sendiri. Tanpa ayah, tanpa ibu. Ya kan? Kemudian setelah 40 hari, 30 hari saja sudah besar. 40 hari sudah sangat besar di ini. Dan di dalam dalam kandungan ayam tersebut ditemukan hormonnya itu mampu merubah hormon yang ada di dalam diri manusia sehingga misalnya wanita dalam umur yang sangat muda sudah haid, lelaki dalam umur yang masih sangat muda itu sudah suka dengan lawan jenisnya. Dan tidak mempunyai rasa malu. Itu salah satunya dikarenakan dalam penelitian tersebut dikatakan itu berasal dari makanan yang dia makan. Semuanya serba instan. Dan memang sekarang kan semuanya serba instan. Ya, semuanya serba instan. Nah, ini berkenaan dengan masalah binatang ini. Thayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang jelasnya di dalam hadis ini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menzalimi binatang. Saya katakan menzalimi di sini, ya, untuk membuat yang dinamakan dengan kezaliman terhadap binatang. Ya, membuat kezaliman di dalam terhadap binatang, khususnya hewan ternak untuk memberikan tanda atau apapun itu namanya, maka itu ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ini adalah berkenaan dengan masalah tato. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-73. Dosa besar yang ke-73 ini, ya, di dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan al-qimaru. Ya, al-qimar. Al-kabiratu tsalisa was sab'un. Ya, dosa besar yang ke-73, al-qimaru. Al-qimaru artinya adalah berjudi. Ya, al-qimaru artinya adalah berjudi. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Judi biasanya memang menjanjikan yang namanya kemenangan. Dan orang yang berjudi ini persis sama dengan orang yang minum air laut.
semakin diminum semakin mau. Semakin diminum semakin haus. Semakin diminum semakin haus. Wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah bertemu dengan penjudi yang betul-betul berjaya karena judinya. Ada kira-kira? Ya, wallahu a'lam, saya belum pernah bertemu dengan seorang penjudi yang betul-betul kaya karena judi. Ya, belum pernah. Dan saya tidak pernah ketemu dengan orang yang betul. Yang ada adalah orang-orang yang sengsara karena judi. Nah, kalau yang sengsara karena judi banyak. Ya, yang sengsara karena judi banyak. Mungkin dia menang sekali, tetapi kalahnya berkali-kali. Menang 1.000, kalahnya 10.000. Ya. Dan ayolah wal akhwat, sebenarnya berkenaan dengan judi ini bukan hanya dalam bentuk beli, apa lagi namanya itu? Yang biasanya dijual? Beli nombor. Bukan seperti itu saja judi. Ataupun main kartu siapa yang menang dapat hadiah. Tidak. Masuk dalam kategori judi kalau seandainya saya berkata, ayo MU atau Liverpool menang malam ini. Ya, kalau Liverpool menang saya belanja anta, MU menang, you belanja saya. Sudah masuk judi itu. Ustaz, ridho bir ridho. Walaupun ridho bir ridho, tapi yang awalnya haram ya tetap walaupun ridho bir ridho. Memang zina menjadi halal kalau ridho bir ridho? Enggak ada. Ya kan? Itu sudah masuk dalam kategori khimar, berjudi. Atau dalam bentuk yang lainnya. Biasanya juga orang mau mengadakan pertandingan. Orang mau mengadakan pertandingan. Taruhlah misalnya pertandingan bola. Futsal misalnya. Oke, kita akan mengadakan futsal open turnamen misalnya kan. Kemudian siapa yang mau ikut mendaftar. Pendaftaran $100. Oke. Kemudian kita tanya, uang $100 itu untuk apa? Ya, dari uang $100 itulah dijadikan hadiah. Judi sudah itu. Sudah judi namanya itu. Apa bedanya dengan Apa bedanya dengan orang yang main kartu, kemudian semuanya keluarkan uang, siapa yang menang itu yang dapat. Sama kan? Ya, itu juga. Kalau seandainya hadiahnya itu masuk dalam diambil dari uang tersebut, ya, uang pendaftaran, itu masuk dalam kategori judi. Makanya hati-hati. Ya, dan masalahnya terkadang dikarenakan ketahuan kita sebagai seorang muslim misalnya, terkadang ada organisasi Islam misalnya melakukan seperti itu. Musabaqah hifdzil Quran, lomba hafadzan Al-Quran, pendaftaran sekian, nanti hadiahnya diambil dari pendaftaran. Ini ya, sudah bercampur antara yang hak dengan yang batil ini. Makanya judi ini, ayolah wal akhwat, banyak sekali hal yang masuk dalam kategori judi, terkadang kita tidak tahu. Ya, terkadang kita tidak paham. Terkadang kita tidak tahu. Terkadang ada orang yang Masya Allah sampai simpan kunci kereta. Nih, kunci kereta. Hari ini kita lihat. Siapa yang menang misalnya kan. Ini masuk dalam kategori judi ini. Ayo ikhwah. Ini masuk dalam kategori judi. Taib, kita ambil hadis ataupun dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ansab, azlam, rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Ini adalah rijs. Rijs itu najis dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan hanya ingin membuat kalian permusuhan, kebencian di dalam khamar, minuman keras dan judi, dan ya, menghalangi kalian daripada berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, ya. Ini surah Al-Maidah ya. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dengan 91.
Ayat yang ke-90, 91. Yang pertama, ya ikhwah wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal yang diharamkan di sini. Yang pertama adalah innamal khamru, minuman keras. Dan saya kira berkenaan dengan minuman keras ini kita sudah jelaskan dulu bahwa di dalam minuman keras ini paling tidak ada berapa banyak yang kena? 8 kalau tidak salah. 8 orang yang terkena berkenaan dengan minuman keras. Mulai dari yang menyiapkan, menjual, membeli, menuangkan, meminum. Ini semuanya masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam minuman keras. Dan minuman keras digandengkan dengan maisir karena biasanya penjudi minumannya bukan air putih. Minumannya ya khamar. Ya. Dan biasanya ini biasanya yang terjadi. Orang yang berjudi minumannya khamar, arah-arahnya nanti apa? Zina. Terakhirnya apa nanti? Perkelahian. Terjadi bunuh-membunuh atau bunuh diri. Ya kan? Saya yakin dan percaya bahwasanya orang-orang yang kalah itu banyak juga yang frustasi ataupun bahkan stres atau bahkan bunuh diri, tapi mungkin memang tidak terlalu banyak diberitakan. Tetapi Masya Allah, itu hal yang luar biasa untuk kita ketahui bersama bagaimana mudaratnya yang namanya maisir itu, berjudi itu. Ya. Allah menggandengkannya dengan khamar. Allah menggandengkan yang namanya judi dengan khamar. Kemudian Allah juga menggandengkan yang namanya khimar ataupun berjudi itu dengan apa? Al-ansab. Al-ansab itu apa? Al-ansab itu adalah berkurban untuk berhala. Berkurban untuk berhala, dan ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan karena menyembelih binatang selain Allah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembelih binatang selain untuk Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kesyirikan. Bagaimana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Tuhanmu juga. Maka orang yang berkurban bukan untuk Allah, maka itu masuk dalam kategori syirik. Bukankah dulu dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis dinyatakan ada orang yang ketika disuruh untuk berkurban dia berkata, saya tidak punya apa-apa ini. Kemudian akhirnya dikatakan, qarrib walau zubaba, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Ketika dia akhirnya berkurban dengan seekor lalat, tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah, akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena itu. Makanya hati-hati berkurban. Ya, berkurban. Haram melakukan. Ini adalah sarana untuk melakukan ibadah kepada berhala. Dan ini dilarang di dalam Islam. Kemudian Allah juga menggandengkannya dengan al-azlam. Al-azlam itu apa? Mengundi nasib. Mengundi nasib. Mengundi nasib dulu itu dengan banyak hal, banyak bentuknya mengundi nasib ini ya ikhwah. Misalnya saja mengundi nasib dengan mengambil anak panah. Dulunya orang untuk mengetahui apakah dia beruntung atau tidak, di situ ada lubang, di dalamnya itu diberikan anak panah. Kemudian setelah itu semua orang mengambil anak panah, yang anak panahnya ada pita warna merah, maka dia dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Itu bentuknya bagaimana? Dulu itu, mohon maaf, bagaimana jahiliyahnya orang jahiliyah. Dulu itu ada seorang, kalau seandainya ada wanita, itu mohon maaf ditiduri oleh beberapa orang lelaki. Kemudian setelah itu wanita tersebut hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Ketika anaknya lahir untuk menentukan siapa ayahnya, maka semua orang-orang yang merasa pernah tidur dengan wanita tersebut dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, mereka disuruh untuk mencabut anak panah. Siapa yang dapat anak panah yang ada pita merahnya, dialah yang berhak atas anak tersebut. Ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah azlam. Oke. Bentuk modernnya bagaimana sebenarnya? Ya, mengundi nasib ya. Masuk dalam kategori ini, mohon maaf, jangan biarkan anak-anak kita diajarkan hal-hal yang tidak baik. Capit-capit di mall itu apa namanya? Anak patung capit itu. Itu sudah masuk dalam kategori al-azlam. Ya. Itu sudah sesuatu yang diharamkan. Tetapi kadang-kadang orang itu suka anak-anaknya masuk ke situ, masukkan uang, ambil. Itu adalah mengundi nasib. Karena belum tentu dapat kan? Ya. Belum tentu dapat. Itu sama dengan mengundi nasib itu. Jadi orang akhirnya
masukkan, kemudian ambil, masukkan, kemudian ambil. Dan orang sekali tidak dapat, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, berkali-kali akhirnya tidak dapat. Tiba-tiba dapat yang kecil misalnya. Ini adalah mengundi nasib. Ya, mengundi nasib. Ini satu bentuknya. Kemudian yang kedua, pernah tidak antum dapatkan promo-promo? Ya, disuruh untuk beli ini, kemudian diberikan kupon hadiah. Oke. Hadiah. Menurut para ulama, kalau seandainya membeli barang tersebut, memang kita apa namanya? Kita perlu barang tersebut. Undiannya itu ngikut. Ya. Beli barang tersebut, undian mengikut. Memang kita perlu barang tersebut, undian mengikut. Itu oleh ulama, oke, no problem. Ya, karena memang bukan itu tujuan kita. Tetapi berapa banyak orang-orang yang terpaksa beli barang itu hanya agar dia dapat undian. Ini yang diharamkan. Ya, ini yang diharamkan. Kalau beli barang, bukan tujuannya barang, tapi tujuannya menang. Ini haram. Ya, tetapi kalau seandainya dia beli barang tersebut, kemudian terikut ikut undiannya, oleh para ulama mengatakan labas. Ya, karena dia hanya ngikut. Kita tidak mau itu, tetapi terikut itu kan. Kan biasanya kalau di NTUC ada kan, disuruh terikut, disuruh untuk gores itu ya. Gores kemudian dapat itu kan. Kalau seandainya tujuan kita bukan untuk itu, memang barangnya kita perlukan, silakan. Ya, menurut para ulama itu tidak mengapa. Tetapi kalau tujuannya memang untuk itu, ini yang dilarang. Ya, akhirnya apa? Barang-barang tersebut kita kumpulkan di rumah, tetapi akhirnya tidak kita pergunakan. Kenapa kita tidak pergunakan? Karena itu. Ya. Termasuk dalam masalah mengundi nasib ini, kalau saya lihatnya, ini pandangan pribadi ya. Ini pandangan pribadi. Termasuk dalam kategori mengundi nasib. Ya. Ini orang yang bayar masuk ke kolam pemancingan, belum tentu dapat ikannya. Masuk kan, bayar. Berapa bayar? $20. Oke, masuk kolam pemancingan, mancing. Tak dapat. Ini sama dengan, ini pandangan pribadi. Ini sama dengan peruntungan nasib ini juga. Ya. Di samping itu juga, memang ada larangan untuk membeli ikan yang masih di kolam, karena belum jelas kan. Ya, belum jelas. Nah, itu juga ada larangan. Tetapi kalau seandainya, sekarang kita berandai, yang saya bayar itu adalah masuknya. Ikan apapun yang saya dapatkan kita timbang, kemudian setelah itu kita beli. Boleh tidak? Kalau ini boleh. Karena yang kita bayar adalah apanya? Uang masuk. Admission fee. Ya, kita masuknya. Berapapun yang kita dapatkan, tetap kita timbang, kemudian kita beli. Boleh. Tetapi kalau seandainya 20 itu adalah harga untuk ikan, tidak boleh. Tidak boleh. Pertama, ini masuk dalam kategori mengundi nasib, ya. Kemudian yang kedua, ini masuk dalam kategori menjual beli sesuatu yang belum jelas, belum nampak, gharar ada di dalamnya. Ya, gharar ada di dalamnya. Sama dengan membeli durian, duriannya belum berbuah. Ya kan? Masih Masih berbunga, sudah dibeli satu pokok, saya beli. Ini akan menimbulkan gharar. Kenapa menimbulkan gharar? Kalau seandainya tidak jadi, siapa yang rugi? Pembeli. Tapi kalau seandainya jadinya jadi luar biasa, siapa yang rugi? Penjual. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini masuk dalam yang pertama. Kemudian yang kedua, ayolah akhwat. Judi ini di dalam hadis, di dalam ayat di atas itu dikatakan sebagai rijs. Rijs. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijs. Rijsun itu artinya apa tadi? Najis. Ya, najis. Kadang-kadang kata-kata rijs atau rujs ini artinya adalah dosa. Dan ketika Allah mengatakan rijs, itu adalah dosa yang mengandungi bahaya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an suratul Hajj misalnya Allah menyatakan fajtanibur rijza minal authan. Ya, jauhilah olehmu
berhala-berhala yang najis itu. Ya, di dalam ayat yang lainnya dikatakan warrujza fahjur, maka dosa itu tinggalkanlah. Karena rijsun dengan rujz itu kata-katanya hampir sama, tetapi mempunyai makna yang hampir sama juga. Rijs, najis. Allah menyatakan khamar itu, bukan khamar aja, maisir, khamar, ajlam, wal ansab itu sebagai sesuatu yang najis. Takkanlah kita sudah tahu itu adalah najis kemudian setelah itu kita dekati. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan itu adalah amalan syaitan. Ya, amalan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Di dalam Al-Qur'an dikatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan saya sudah pernah sampaikan juga bahwasanya saya belum pernah mendapatkan dalil kalau iblis pernah tidur. Ya kan? Jadi iblis itu tidak pernah tidur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidur sianglah kalian. Ada namanya kailulah kan? Ya, kailulah ada kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kilu fa inna syaitana la takilu. Tidur sianglah kalian karena syaitan itu tidak tidur siang. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Makanya dikarenakan syaitan itu tidak pernah tidur dan dia senantiasa berusaha untuk memperdaya kita sebagaimana syaitan dulunya telah memperdayai siapa? Adam dan Hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua daripada surga. Dan pada saat itu syaitan bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa ia adalah seorang pemberi nasihat. Ya, apa kata dia? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan itu bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, saya adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Dan itu, kata-katanya itu sampai sekarang ya terjadi. Dia senantiasa memberikan nasihat, tapi nasihat yang menyesatkan. Yang dinamakan dengan iblis itu adalah musuh. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai kalian kembali ditipu daya oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua bapak kalian daripada surga. Kita sudah tahu bahwasanya syaitan itu adalah musuh manusia yang nyata. Dia bersemangat untuk menyesatkan manusia. Khamar, judi, ansab, azlam, ini semuanya adalah amalan syaitan. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah amalan-amalan inilah yang diajarkan oleh syaitan agar diamalkan oleh manusia. Ya. Dan amalan-amalan inilah yang dibisikkan oleh syaitan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menghiaskannya seolah-olah ini adalah indah. Menghiaskannya seolah-olah ini adalah mendatangkan keuntungan. Ya kan? Ini yang dinamakan dengan khamar. Itu kan seolah-olah indah itu. Wah, kamu belum hebat kalau belum minum. Kadang-kadang ada orang yang begitu. Kamu belum hebat, belum pernah merasakan betul-betul dunia kalau kamu belum minum. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya teler, ketemu dengan syaitan dalam telernya. Kemudian yang kedua, judi. Ya. Godaannya itu luar biasa. Cobalah beli, siapa tahu dapat ini. Oh, malamnya dia lihat nombo. Wah, ini nombo ini bagus ini nombo. Masuk beli juga, pasang nombo. Akhirnya berjudi. Yang kadang-kadang saya tidak habis pikir, orang yang sudah terbiasa beli nombo ini di mana-mana dia bertanya nombo. Ya, saya pernah naik taksi itu. Pas turun, oke, give me phone number. Saya bilang, kenapa dia minta 4 nomor ini? Ini nggak jelas, saya bilang. Ini semuanya dikira-kira. Ini adalah hal-hal yang, Masya Allah. Sampai-sampai ada orang yang pergi ke kuburan. Kemana? Kuburan wali ini. Wali. Mau minta apa? Mau minta nomor. Astagfirullahaladzim. Ini hal yang
menakutkan sebenarnya. Apa namanya? Aneh tapi nyata. Kalau di sini apa namanya itu? Pelik tapi benar. Ya, pelik tapi benar. Ini senantiasa dibisikkan oleh syaitan agar kita terjerumus ke dalamnya, karena ini adalah amalan syaitan. Ya. Dan ingat ayo ikhwah wal akhwat, bisikan syaitan itu dahsyat, luar biasa. Makanya di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Bisikan-bisikan itu bisikan apa itu? Yang dimaksud di sini. Bisikan kejahatan itu adalah bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Rabb yang menguasai, memelihara manusia, raja manusia, sesembahan manusia dari kejahatan setan ini yang senantiasa membisikkan keburukan ke dalam dada-dada manusia, yang senantiasa mengajak kepada keburukan, menghias-hias keburukan seolah-olah itu ia nampak baik, menumbuhkan ide-ide pikiran manusia dan menggiring mereka untuk mewujudkan hal-hal yang buruk itu. Ayolah sekali aja, mumpung kamu benang ini. Kadang-kadang seperti itu. Dan Masya Allah, saya pernah ada seseorang yang curhat itu bahasa Indonesia ya, curhat artinya dia mengadu ke saya, dia curahan hati itu. Katanya, Ustadz, saya sebenarnya kalau dia mengatakannya itu terlilit dengan kebiasaan berjudi. Ya, dia hanyalah seorang pegawai kapal di kapal kapal inilah, sebagai anak buah kapal, sebagai anak buah kru kapal yang gajinya mungkin hanya 2.000, 2.500 per bulan. Kemudian 1.000-nya itu dikhususkan untuk berjudi. Kenapa? Karena kata dia, saya pernah menang, Ustaz. Pernah menang sekali 10.000. Tapi setelah itu dia mempunyai keinginan terus. Seolah-olah dia akan menang terus. 1.000 per bulan. Habis. Ya. Karena yang namanya judi ini hanya menjanjikan kemenangan. Tetapi sebenarnya dia adalah wasilah syaitan untuk menjadikan seseorang itu miskin. Tetapi tenang, Allah sudah menyatakan juga bahwa tidak semua orang akan mendapatkan gangguan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Kamu itu wahai iblis, kamu itu wahai setan, tidak mempunyai kuasa terhadap hamba-hambaku, kecuali memang hambaku yang mau ikut kamu. Itu di dalam Al-Quran, bukan saya yang bilang. Al-Quran yang katakan, kecuali hambaku yang memang mau ikut sama kamu. Kalau hambaku yang mau ikut sama kamu, ya itu terserah dia. Ya, makanya hati-hati. Karena memang dari awal setan itu ya tujuannya ya itu tadi, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ini adalah tujuan dia. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Angan-angan kosong, kamu menang. Ini angan-angan kosong ini. Ya, menyuruh mereka memotong binatang-binatang ternak mereka. Ini tadi yang sebelumnya ya. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka betul-betul untuk merubahnya. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi perjanjian Allah dengan iblis tersebut. Maka yang jelasnya di sini, kesimpulannya, perkara-perkara seperti khamar, judi, ansab, azlam, Allah telah haramkan. Salah satu kenapa diharamkan? Karena ia adalah amalan setan. Isi dakwanya setan. Kalau setan itu berdakwah, isinya ini, ayo judi. Ya, itu isi dakwanya itu setan itu. Ayo judi. Ayo minum khamar, ayo mengundi, ayo ini, ayo itu. Itu adalah sesuatu yang memang senantiasa dikatakan oleh setan kepada manusia. Oke, kenapa judi diharamkan? Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata-kata fajtanibu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Oke, di dalam bahasa Arab ayo ikhwal akhwat. Kata-kata tinggalkanlah, jauhilah, biasanya itu ada 3 kata.
fada'u, wada'a yada'u. Fatruku dari kata-kata taroka yatruku, tinggalkan. Fajtanibuh, hindari. Mana yang lebih dahsyat ini? Perintah untuk meninggalkannya. Yang lebih dahsyat perintah untuk meninggalkannya adalah ketika Allah mempergunakan kata-kata fajtanibuh. Kenapa? Karena kata-kata fajtanibuh bukan saja meninggalkan, tetapi jauhkan dirimu dari perkara itu sejauh-jauhnya. Tinggalkan, pergi, jauh, sejauh-jauhnya. Itu makna fajtanibuh. Kalau fatruku, tinggalkan, ya sudah, tinggalkan begitu saja. Dekat-dekat, mungkin masih mendekat, tapi dia meninggalkan, dia dekat-dekat, masih bisa. Tetapi kalau Allah mempergunakan kata-kata fajtanibuh, jauhilah, itu lebih dahsyat kata-katanya daripada kata-kata fatruku. Kalau fatruku tinggalkan begitu saja, tapi fajtanibuh, tinggalkan, pergi jauh-jauh. Jauhi. Ya. Jadi bukan hanya judinya, tukang judinya juga dijauhi. Bukan hanya minumannya, tukang minumnya juga jauhi. Kalau seandainya tidak mampu untuk mendakwai. Ya, ini ada garis bawahnya ya. Kalau tidak mampu untuk mendakwai. Tapi kalau mampu untuk mendakwai, oke, silakan. Tapi kalau seandainya ikut, ini bahaya. Dia mau mendakwai, malah dia yang didakwai. Ini yang bahaya juga. Maka fajtanibuh. Ya. Untuk apa menjauhinya? Untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga agama, untuk menjaga yang namanya akidah. Kita perlu untuk menjauhi itu semuanya. Kemudian, kalau seandainya itu semuanya dapat kita jauhi, maka kan ayat terakhirnya itu dikatakan apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Semoga engkau beruntung. Al-falah, tuflihun, al-falah. Di dalam azan kita mendengarkan hayya 'alal falah. Mari menuju apa? Kemenangan. Maka al-falah itu artinya apa? Kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan apa yang diinginkan, meraih apa yang diminta. Ini makna daripada al-falah. Maka orang yang dinamakan muflih ketika dia mendapatkan apa yang ia minta. Kapan kita akan mendapatkan al-falah tersebut? Jawabannya adalah 4 perkara tersebut tadi. Tinggalkan judi, tinggalkan minuman khamar, tinggalkan azlam, tinggalkan ansab, maka kita termasuk orang-orang yang muflih. Ya, kita termasuk orang-orang yang muflih. Kemudian di ayat yang 91 Allah jelaskan kembali kenapa judi diharamkan. Dikatakan innama yuridu syaitanu ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, artinya apa? Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan juga berjudi. Setan bersemangat untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Setan bersemangat untuk menimbulkan yang namanya pemutusan hubungan di antara manusia. Antara saudara seiman memutus hubungan. Antara sahabat memutus hubungan. Saling benci-membenci, saling memboikot. Maka persaudaraan pun jadi putus, saling memutus hubungan satu sama lain, saling menjauhi, saling mencegah, saling menggibahi, mencederai kehormatan saudaranya, menuduhnya dengan hal-hal yang buruk, suuzan. Itu semuanya dikarenakan khamar dan judi. Ya, itu semuanya dikarenakan khamar dan judi, dan itu semuanya adalah perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitan ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya, dan juga menimbulkan kebencian di antara manusia. Karena kata-kata al-baghdha itu adalah kebencian, tidak suka. Nah, ini hal yang memang terjadi. Bahkan terkadang antar pemain judi itu jengkel sendiri antar mereka. Kalau yang satunya sudah menang terus kan, kira-kira yang kalah terus ini ridho tidak kira-kira? Wah, setelah menang banyak nak berhentilah. Oh, jangan berhenti. Biasanya kan seperti itu. Memang sudah, itulah tabiat daripada yang namanya judi ini. Ya, inilah tabiat daripada judi. Bahwasanya ia menimbulkan yang namanya permusuhan di antara manusia. Innama yuridu syaitan ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dan yang jelasnya,
ketika seseorang akhirnya berjudi, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Wa yasuddakum an dzikrillah. Menghalangi kamu daripada mengingat Allah. Kira-kira ada nggak orang yang berzikir sambil berjudi? Nggak ada. Ya. Mungkin nanti baru ingat Allah kalau sudah kalah. Ya. Astagfirullah. Kalau kalah. Ini adalah mafsadah yang besar, memalingkan orang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut mengatakan, saya itu ingin hanya untuk menyegarkan jiwa, saya lagi bosan, saya masuk ini. Tidak, itu refresh tidak ada. Ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam tempat tersebut, dia otomatis akan lupa kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum. Karena mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan yang lainnya juga, di situ dikatakan judi melalaikan orang dari sholat. Orang kalau sudah berjudi, apakah ingat waktu? Enggak. Ya. Orang yang minum khamar ini, kalau dia sudah minum, apakah dia ingat waktu? Enggak. Tidak akan. Takkanlah ada orang yang minum khamar, dia masih ingat, waktu sholat subuh sekarang. Ada. Maka, dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berhenti. Fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti? Ya. Bagaimana cara berhentinya? Taubat, tinggalkan minuman tersebut. Jangan lakukan lagi. Bagaimana cara taubat daripada judi? Hentikan perbuatan tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari orang-orang yang senantiasa mengajak untuk berjudi. Jangan masuk ke tempat-tempat untuk berjudi. Ya. Saya kadang-kadang heran juga, saya hanya masuk Ustaz, hanya mau tahu aja. Ya, awalnya mau tahu aja, nanti lama-lama dia yang ketahuan. Ya. Nah, ini yang bahaya. Karena fitnahnya itu sangat besar, ayolah ikhwah. Fitnahnya sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu berkenaan dengan masalah al-qimar, judi. InsyaAllah kita masih akan lanjutkan lagi berkenaan dengan al-qimar ini, judi. Karena masih ada beberapa hadis ya. Tapi tinggal sedikit lagi hadisnya ini. Nah, menandakannya bukan berarti menandakan dalam bentuk diberi besi panas. Tapi menandakan dengan memberikan gantungan di leher. Biasanya ada gantungan di leher itu. Itu jangan pakai besi itu. Saya tak boleh juga. Wallahu taala alam. InsyaAllah itu tidak. Ya, karena yang namanya mengundi nasib itu kita keluar sesuatu tetapi ingin mendapatkan yang lebih besar. Kalau itu kan tidak. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Syukran, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.